Shalom, perkenalkan nama saya Friska Lembantao, mahasiswa Magister Pendidikan Agama Kristen FTT UPN Jakarta. Saat ini saya akan menyampaikan terkait tugas akhir semester hermeneutik yang diampu oleh dosen Dr. Timotius Bakti Sarono. Saya akan mengambil dari kitab Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11 berbunyi, janganlah hendaknya kerajinan kotor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Latar belakang dari penulisan surat Roma ini adalah salah satu surat Paulus yang paling teologis dan sistematis. Paulus menulis pada jemaat di Roma yang terdiri dari Yahudi dan Yahudi. Surat ini menjelaskan berbagai aspek besar ajaran Kristen seperti keselamatan oleh iman, hidup menurut roh, dan penghidupan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Roma 12, setelah menjelaskan tentang keselamatan dan kehidupan Kristen secara umum, Paulus mulai memberi nasihat praktis tentang bagaimana orang Kristen harus hidup di dunia ini. Roma 12 adalah panggilan untuk hidup sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, serta ajaran untuk hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan persatuan dalam tubuh Kristus. Ada 3 terjemahan yang saya ambil dari Roma 12 ayat 11 ini. Yang pertama ada dari firman Allah yang hidup, yang berbunyi, janganlah saudara bermalas-malas dalam melakukan pekerjaan, melainkan layanilah Tuhan dengan giat. Dan juga ada dari New International Version, di mana berbunyi, never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor serving the Lord. Ada juga ada yang terakhir dari terjemahan lama yang berbunyi, janganlah kamu lengah dalam pekerjaanmu, melainkan biarlah kamu bersemangat dalam roh dan melayani Tuhan. Parsing dari Roma 12 ayat 11 ini dari terjemahan bahasa Indonesia ke Yunani adalah tes pode me oknaroi to pneumati zeontes to rio violentes. Yang kita akan bahas satu persatu, di mana spode itu fungsi tata bahasanya adalah datif feminim tunggal, artinya semangat, sungguhan, kerajinan. Dan me itu fungsi tata bahasa partikel negatif, artinya jangan. Ada juga okneros, itu fungsi tata bahasanya adalah nominatif jamak maskulin, di mana artinya itu malas atau lambat. Ada juga pneuma, itu datif netral tunggal yang artinya roh. Selanjutnya ada zeo, itu fungsi tata bahasanya partisip aktif present, itu ada nominatif maskulin jamak, dan juga semangat, kesungguhan, kerajinan, itu adalah artinya. Selanjutnya ada krios, itu fungsi tata bahasanya adalah datif maskulin tunggal, artinya Tuhan atau Tuan. Dan yang terakhir, deulo, itu fungsi tata bahasanya partisip aktif present, itu nominatif maskulin jamak, yang artinya melayani atau menjadi hamba. Ringkasan dari parsing ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tes pode me oknaroi, itu seruan agar tidak malas dalam hal semangat atau kesungguhan. Dan yang kedua ada to pneumati zeontes, itu digambarkan sebagai menyala-nyala dalam roh, menunjukkan semangat atau antusiasme rohani. Dan yang ketiga ada to rio deolentes, itu artinya melayani Tuhan dengan bentuk kata kerja partisipatif, menggambarkan pelayanan yang aktif dan berkelanjutan. Kesimpulan dari parsing ini adalah ayat ini mengingatkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat dan ketekunan tanpa rasa malas dan dengan dukungan dari roh atau semangat rohani. Tidak ada ruang untuk kemalasan, melainkan harus melayani dengan tekun dan dengan semangat yang kuat dalam setiap pekerjaan kita, terutama dalam hal rohani. Selanjutnya ada paralel dari Roma 12 ayat 11. Yang pertama ada dari Kolose 3 ayat 23, berbunyi, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dari ayat ini menekankan semangat dan kesungguhan dalam melayani seperti Roma 12 ayat 11. Jadi kita harus terus bersemangat dan punya kesungguhan hati untuk ini seperti kita melayani Tuhan dan bukan manusia. Selanjutnya ada di Galatia 6 ayat 9 berbunyi, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Ayat ini artinya menyemangati untuk tidak kendor dalam pelayanan dan perbuatan baik, di mana apapun yang kita lakukan, kita akan menuainya satu hari kelak, dan kita harus tetap kuat dan tidak menjadi lemah dalam setiap pelayanan kita. Terakhir ada dari Ibrani 6 ayat 11-12 yang berbunyi, "Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah." Dorongan untuk tetap tekun, semangat, setia, pelayan atau dalam iman dari ayat ini, di mana kita tidak boleh menjadi lemah, kita tidak boleh sampai kehilangan pengharapan kita, kesabaran kita, untuk iman kita, supaya apa yang dijanjikan Allah boleh terjadi dalam kehidupan kita. Komentari dari Roma 12 ayat 11 ini, yang pertama ada dari Matthew Henry. Menurut Matthew Henry, semua kewajiban kita terhadap satu sama lain dirangkum dalam satu kata, yaitu cinta. Ini menunjukkan cinta orang tua kepada anak mereka yang lebih lembut dan alami daripada yang lain, tidak dipaksakan, tidak dibatasi. Dan cinta kepada Tuhan dan manusia dengan semangat untuk Injil akan membuat orang Kristen yang bijaksana, rajin dalam semua urusan duniawinya dan dalam memperoleh keterampilan yang umum. Tuhan harus dilayani dengan roh di bawah pengaruh Roh Kudus. Dia merasa terhormat dengan pengharapan dan kepercayaan kita kepadanya, terutama ketika kita bersuka cita dalam pengharapan itu. Dia dilayani tidak hanya dengan bekerja untuknya, tapi dengan duduk diam dengan tenang ketika dia memanggil kita untuk menderita. Jadi menurut Matthew Henry dari Roma 12 ayat 11 ini, penekanannya ada di dia dilayani tidak hanya dengan bekerja untuk. Jadi kita melayani Tuhan itu bukan hanya bekerja untuknya, tetapi dengan kita duduk diam tenang ketika Tuhan memanggil kita untuk menderita pun, itu sudah kita melayani Tuhan. Itu menurut Henry. Yang selanjutnya ada dari McLaren. Itu menurut McLaren, prinsip besar yang mencakup semua perilaku adalah penyerahan diri. Serahkan dirimu kepada Tuhan, itulah alfa dan omega dari semua kebaikan, dan di mana fondasi itu diletakkan, di atasnya akan berdiri bangunan kehidupan yang indah yang merupakan bait suci, dihiasi dengan apapun yang indah dan layak disebut baik. Jadi setelah Paulus meletakkan fondasi yang dalam dan luas dari semua kebajikan Kristen, dalam nasihatnya untuk mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup, ada 3 rahmat yang berkaitan erat menurut McLaren. Yang pertama ada ketekunan Kristen. Yang kedua, ketekunan Kristen harus dipupuk dengan semangat yang membara. Dan yang ketiga, ketekunan kesungguhan hati yang hendaknya digerakkan oleh pikiran melayani Tuhan. Jadi McLaren ini dari Roma 12 ini itu artinya penyerahan diri, kita menyerahkan diri kepada Tuhan, di mana kita harus melayani Tuhan dengan ketekunan yang kita pupuk dengan semangat. Jadi ketekunan, ketika hanya ketekunan saja tanpa ada semangatnya, itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi ketekunan itu harus digerakkan oleh pikiran kita melayani Tuhan. Kita tekun karena kita mau melayani Tuhan. Itu menurut McLaren. Selanjutnya ada dari Giles. Menurut Giles, tidak malas itu berarti bukan urusan duniawi atau urusan kehidupan, tapi dalam urusan kerohanian yang mana kita tidak boleh terbelakang atau malas dalam kinerja, seperti berkhotbah, mendengar, membaca, berdoa pada Tuhan, semangat dalam roh mereka sendiri untuk kemuliaan Tuhan, kehormatan Kristus. Begitu banyak mengeluh dan dibenci oleh Kristus karena mungkin ada semangat dalam roh manusia yang tidak berasal dari roh Tuhan. Ketika kasih Tuhan dicurahkan
oleh roh Tuhan akan membuat roh seseorang bersemangat dalam melayani. Jadi menurut Giles, ketika kita banyak mengeluh dan kita merasa tidak disukai oleh Tuhan, itu karena ada roh yang salah dalam diri kita. Ada roh lain selain roh Tuhan. Karena kalau roh Tuhan berada dalam diri seseorang, itu dia akan bersemangat untuk melayani. Jadi ketika kita sudah tidak lagi bersemangat untuk melayani Tuhan, itu berarti roh yang ada dalam diri kita sudah bukan lagi roh Allah, sudah bukan lagi roh Tuhan, tapi itu adalah roh manusia yang berasal dari diri sendiri, yang membuat kita akhirnya patah semangat, kita mudah menyerah, kita tidak lagi melayani Tuhan dengan benar. Itu menurut Giles. Selanjutnya ada aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari Roma 12 ayat 11 ini, di mana kita boleh melihat yang pertama ada semangat dalam bekerja. Jadi ketika kita bekerja, baik itu pekerjaan profesional atau pekerjaan rumah tangga, kita bisa melakukannya dengan penuh semangat dan tekad. Kita tidak boleh bekerja dengan malas atau asal-asalan, tapi harus memberikan yang terbaik seperti kita bekerja untuk Tuhan. Misalnya saat di kantor, meskipun pekerjaan terasa berat atau menantang, kita tetap berusaha menyelesaikannya dengan hati yang penuh semangat dan tidak mudah menyerah. Jadi prinsip dari Roma 12 ayat 11 ini adalah kerajinanmu jangan kendor. Itu mengingatkan kita untuk tidak mudah kehilangan motivasi dan untuk tetap fokus meskipun tantangan datang. Yang kedua, ada melayani orang lain dengan kasih. Jadi dari ayat ini juga mengingatkan kita untuk melayani Tuhan dengan semangat dan melayani sesama dengan hati yang penuh kasih. Misalnya kita membantu teman yang membutuhkan dukungan emosional, atau kita berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau bekerja untuk membantu orang lain. Dan prinsip dari Roma 12 ayat 11 ini, layanilah Tuhan. Itu berarti kita bisa melayani sesama dengan tulus, dengan semangat, dan dengan hati yang penuh kasih. Karena setiap tindakan pelayanan kepada orang lain adalah juga pelayanan kepada Tuhan. Selanjutnya, menjaga semangat dalam ibadah dan doa. Dalam kehidupan rohani, kita diingatkan untuk menjaga semangat dalam beribadah, berdoa, dan mempelajari firman Tuhan. Kadang-kadang kita bisa merasa lelah atau kehilangan semangat dalam aktivitas rohani kita, namun Roma 12 ayat 11 ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga roh kita agar tetap menyala-nyala dalam beribadah dan melayani Tuhan. Jadi prinsip dari Roma 12 ayat 11 ini, biarlah rohmu menyala-nyala, ini mengajak kita untuk terus menjaga semangat rohani kita meskipun terkadang kita merasa malas atau lelah secara fisik. Jadi dari ketiga ini bisa disimpulkan bahwa jangan sampai kita kehilangan semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk terus menjaga api kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Karena kalau kita terus membiarkan semangat kita hilang, maka kita akan terus-terusan tidak bersemangat, kita akan terus-terusan tidak mau melayani Tuhan, dan lama-kelamaan kita menjadi jiwa yang terhilang, yang dimana kita butuh orang lain untuk mendukung kita. Untuk itu mari setiap kita harus terus semangat dalam melayani Tuhan, seperti di Roma 12 ayat 11 ini. Adapun contoh aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama dalam dunia kerja, itu bekerja dengan semangat dan integritas, tidak malas atau setengah hati, dan memberikan yang terbaik sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, bukan hanya kepada atasan. Dan yang kedua, dalam pelayanan dan kehidupan gerejawi, itu terlibat aktif dalam pelayanan, bukan karena kewajiban, tapi karena kasih dan semangat yang menyala-nyala bagi Tuhan. Selanjutnya, membangun semangat dalam komunitas untuk tetap setia melayani bersama-sama. Dan yang ketiga ada dalam keluarga, itu melayani anggota keluarga dengan kasih dan kesabaran, membangun suasana rumah yang penuh semangat dan sukacita, tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah keluarga. Dan yang keempat dalam pendidikan atau sekolah, belajar dengan rajin dan penuh semangat karena menyadari bahwa pengetahuan adalah karunia Tuhan. Memberi pengaruh positif pada teman-teman melalui sikap hidup yang antusias dan penuh semangat. Dan yang terakhir, dalam menghadapi tantangan hidup, tidak mudah menyerah atau menjadi dingin secara rohani saat menghadapi masalah, tapi tetap semangat dalam doa, iman, dan pengharapan.
Demikian, terima kasih dan shalom.